saya balik, agar saya balik, terus saya semuanya halus-halus seperti kata yang di YouTube, itu saya alhamdulillah belum ada 1 bulan ini saya bisa narik kurang lebih 30 juta. Wow, tepuk tangan dong. Wah, serius. Wow, praktek ilmu RDA apa tuh bisa narik 30 juta? Yakin pasti saya tetap berdoa sama Allah Ta'ala, yakin pasti cair 100 miliar. Cair 100 miliar. Itu jam 3 ada orang email mau investor saya 100 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Wow. Terus, kasih lewat dulu, kasih lewat. Duit melewat, duit melewat, duit. Terus ditambah lagi Susun sini. orang dari UK itu mau kasih saya 3 kapal pesiar, Pak. Cuma pesiar yang kecil. Itu belum sampai sini. Tapi kalau dokumen sudah sampai semuanya. Saya udah ke dinas kelautan. Saya kan orangnya tak lulus-lulus. Lulus. Pakai apa lulus-lulusnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kasih tahu teman-teman, namanya kita pengen terkabul, banyak cara ya. Ada yang dari ngomongnya jorok terkabul. Iya kan, orang kadang kan selalu ngomongnya jorok. Ya kalau nggak begitu ngantuk lah. Ini kan udah jam berapa? Di jam 11 malam. Buat apa? Memang kadang obrolan saya nggak masuk logika, ya. Tapi yang penting masuk rekening. Buat apa masuk logika? Begini caranya terkabul. Misalkan dia bla 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 bla. Emang masuk logika? Kalau kita perhatiin, iya bener juga ya. Tapi kan nggak masuk ke rekening. Iya kan? Ya. Kita yang penting pokoknya masuk ke rekening. Makanya tadi barusan nih Pak, kenapa saya terlambat? Karena tadi tamu saya bilang, Ji, gue mau kasih lu 500 juta. Besok gue datang sendiri ke RDAY, gue mau sedekah ke Ustadz Tori. Oh no problem, saya bilang gitu. Gue mau buru-buru, di kandang banyak tamu-tamu pasien khusus. Tar dulu, duit nggak ada saudaranya. Lo mau pilih pasien lo di RDAY atau mau pilih duit dari gue? Gue pilih duit dari lo. Makanya datangnya telat. Kok telat? Karena tadi ada yang mau kasih 500 juta, beda sama yang tadi malam. Ini lain lagi. Wow, gila bener. Kenapa yang lo bikin? Ya kalau orang bisa, kenapa gue nggak bisa? Oke deh, akhirnya kita ngobrol sampai tadi jam berapa tuh? Siang ya, terus lanjut lagi, ngobrol lagi. Nah, maksud saya gini Pak, Bapak dan Ibu jangan dengerin dulu masukan dari kanan sama dari kiri. Kacamata kuda. Kuda kalau nggak pakai kacamata, jalannya kemana? Ke kiri, ke kanan. Emang sih ada lagunya kan? Ada nggak lagunya? Apa bunyi lagunya gimana? Pada hari Minggu ku turut ayah berkota, naik firman istimewa ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Darah ibadah supaya baik jalannya. Hai, nanti. Mana ada pengobatan ditanggap? Kayaknya nggak ada ya. Yang nyanyinya nggak waras, yang nyuruh juga nggak waras. Tapi kan yang penting hasilnya waras lah. Gitu. Karena kan saya juga kan kemarin ketemu tamu kita dari Swedia. Swedia tuh dia tinggal di Stockholm, di ibu kota Swedia. Itu YouTube kita ditonton sampai sana. Nah, mau saya yang di Stockholm, di Swedia aja terkabul, mosok yang ini nggak terkabul? Apalagi ini yang bikin saya yakin terkabul, kenapa? Karena mukanya jadul-jadul. Nah, itu dulu, ya kan? Boleh putih, tapi bulat. Tuh, jadul kan? Jadul. Ada bulat, tapi perutnya juga bulat. Nah, ini juga jadul. Gak lah, intinya gini. Ilmu RDAY orang selalu ngomong baik di YouTube, di TikTok atau di Instagram, kadang dia ngomong, apaan sih orang ilmu nggak waras? Nggak apa-apa nggak waras, yang penting masuk. Nggak apa-apa nggak masuk logika, ilmunya nggak masuk logika, yang penting masuk. Nah itu dulu, nanti kalau udah masuk rekening kan bapak dan ibu bisa tuker tambah suami. Oh, ya daripada suami kita yang jadul, buat apa kita pelihara? Mendingan langsung dipaketin, pakai tiki, kirim gitu. Oh jangan, buat koleksi aja ya. Oh ya, masukin ke dalam sangkar ya.
Habisnya kan kadang kita lagi enak-enak seminar, lagi enak-enak dengerin Pak Haji ngomong di YouTube, dia japri, pulang nggak? Pulang nggak? Suruh pulang. Mau kata orang kita lagi humor, awet muda, suruh pulang. Masa saya nyindir laki lu? Oh ada? Oh iya, nggak ngajakin pulang? Oh biasanya ngajakin pulang? Oh enggak, berarti gue salah ya? Salah neropong gue? Ah bener lu pasti. Oh ikut, tepuk tangan dong. Jadi intinya gini ya Pak, Bu, jalanin, syukurin, nikmatin. Yang kemarin malam saya ngobrol di sini, hajat terkabul itu paling gampang banget dipraktekin di ilmu RDAE. Kalau saya bilang nggak boleh komen, saya nggak tahu kenapa nggak boleh komen. Tapi diralat sama tamu saya, Pak Haji, kenapa nggak boleh komen? Karena saya lihat, kan saya ustadz lulusan pondok pesantren dari Banten. Nggak taunya Nabi Zakaria hajatnya bisa terkabul, istrinya bunting. Istrinya Nabi Zakaria siapa namanya? Lupa ya? Masa gue SD Impres masih ada yang ngalahin. Gue pikir gue paling jadul. Siapa coba Nabi Zakaria? Gue juga nggak tahu. Nah, jadi istrinya Nabi Zakaria itu udah tua, nggak hamil. Nabi Zakaria juga udah tua banget. Tahu umurnya berapa tahun? Karena kan yang tahu Pak Kiai ya, saya bukan Kiai. Nah, dia bilang sama Allah, tandanya apa Allah kalau saya hamil? Dijawab sama Allah lewat malaikat Jibril. Apa katanya? Nanti kamu saya bisukan selama 3 hari, tandanya kamu punya istri hamil. Artinya apa? Sama Allah dibisukan Nabi Zakaria selama 3 hari. Kenapa? Tandanya kita nggak boleh komen. Kita tuh komen mulu. Kayaknya gatel gitu kalau nggak apa ya, mengutarakan hajat atau bahasanya. Janganlah. Udah tahu macet, pengen tahu apa tuh macet, kenapa macet, gimana, itu macet sampai mana, itu macet ada apa, nggak boleh. Nah, temennya komen siapa sih kalau ibu tahu? Sahabatnya komen? Gerutu. Ngomel. Berarti suka ngomel dong? Oh, tadi ngomel. Apa? Jadi cerewet. Jadi sahabatnya komen, saudara kandungnya komen adalah kepo. Coba ada gak di ruangan ini suka kepo? Masa enggak, ini di ruangan yang terutama yang wanita kayaknya juara 1 kepo deh, pialanya banyak kan, saya lihat di rumahnya tuh piala banyak. Jadi tidak boleh komen alias kepo 3 hari aja. Hari apa tuh? Sabtu, Minggu, Senin. Jadi bapak dan ibu hajatnya terkabulnya Selasa. Berani nggak komen 3 hari? Gimana tuh kalau supaya nggak komen 3 hari? Coba. Di rumah aja. Komen mana? Anak lempar-lempar baju kotor. Yang penting kasih duit. Oh, tadi udah kasih duit sama saya. Tadi saya kasih duit. Jadi bapak dan ibu coba latihan besok pagi, mulutnya diplakban, minimal kumisnya nggak kelihatan. Yang punya kumis bisa gak 3 hari nggak komen? Bisa ya. Besok Sabtu, Minggu. Berarti kalau besok pagi saya mau bikin konsultan pribadi, konsultasi privat, berarti besok yang nggak komen nggak bisa nanya dong. Besok saya mau bikin nih pagi di sini. Nggak apa-apa. Ya udah, oke, sip. Pokoknya inti gitu ya. Jangan komen 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin. Jadi terkabulnya Selasa. Setuju? Oke, deal ya? Oke, nggak boleh komen. Yuk, mana dulu yang mau nanya? Baik, ya, kita mulai dari Bapak dulu kali ya. Silakan Pak. Dari Bapak baru ke Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Al-Faizu, Pak, dari Kabupaten Batam. Namanya siapa? Ada Al-Faizu. Oh, ada Al-Faizu. Zoo itu bukan kebun binatang, bukan? Bukan. Oh, bukan. Iya. Oh iya, maklumnya SD Impres ya. Iya. Zoo itu apa zoo? Zoo itu berarti keberuntungan, Pak. Oh, keberuntungan. Kata abang tua saya. Oke, ya. Jadi saya itu melihat di YouTube, Pak. Itu saya awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Karena nggak masuk logika ya. Nggak masuk logika. Tapi masuk rekening. Ya itu. Nih, tadi saya Betul. ada yang ngasih
Nah, terus lanjut. Ya, awalnya saya nggak percaya ini orang aneh. Aneh. Tapi Saya masih membuktikan, Pak. saya masih ada alat kelamin. Masa aneh Ya, begini. dari bahasa kan itu saya membuktikan bahwa saya pakai celana dalam saya balik, pakaian saya balik, terus saya semuanya halus-halus seperti kata yang di YouTube itu saya alhamdulillah belum ada 1 bulan ini saya bisa narik kurang lebih 30 juta. Wow, tepuk tangan dong. Itu asli. Wow. Praktek ini RDA apa tuh bisa narik 30 juta? Celana dalam tak halus-haluskan saya usaha. Celana dalam tak halus-halus ke satu. Bos, ini barusan japri ibu-ibu. Kayak gimana sih bentuk celana dalam yang bisa manggil 30 juta? Enggak, itu tak spesialin, Pak. Tak kasih dompet sendiri. Itu celana dalam, terus tak awalnya tak halus-halus di muka, sama di shuttle top saya kan usaha shuttle top badminton. Itu sampai ke Korea juga itu. Itu saya halus-halus, terus orang yang nggak pesan ke saya itu tiba-tiba pesan semua. Ya. Sambil ngelus-ngelusnya ngucapnya apa kalau boleh tahu? Ucapnya shuttle top, cari uang untuk saya dengan cinta kasih, bawa uang sebanyak-banyaknya dan produk ini bisa laku di semua pasar. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Besok hari 2 turnamen nasional di Pekalongan itu nasional se-Indonesia untuk yang testimoninya itu. Terus yang kedua sama motor dari dealer itu. Motor dari dealer. Ya, saya meyakini hari ini yakin pasti keluar motor, hari ini yakin pasti keluar motor. 2 jam kemudian motor dibawa ke tempat saya. Wow, tepuk tangan dong. Itu masih baru kemarin. Iya. Baru kemarin terus saya mencoba lagi yang Masnya, Mas Ju, itu manggilnya ada mediatornya apa? Maksudnya ada itunya apa? Yang buat manggilnya apa? ada, Pak. Apa? Ada. Oh, mediator yang buat manggilnya. Yang apa kan ada pakai centong, ada Oh, enggak. ada cara manggil yang diajarin sama Mbak Ratih tuh. Ada helikopter lewat, bla. Oh iya, itu Masih apa? Ya itu sama, itu jam setengah 12 malam Jumat. Saya memanggil itu dalam keyakinan saya, yakin pasti ada suara burung. Yakin pasti ada suara burung. 1 kali nggak kena, 2 kali nggak kena, 3 kali kena. Suara burung keluar beneran itu setengah 12 malam. Nggak ada orang sama sekali keluar. Kak, itu. Nah, jadi bapak dan ibu kalau pengen cepat terkabul, latihan dulu. Nggak ujuk-ujuk pengen juara badminton. Nggak ada. Emang ibu dulu pada saat mau kawin, bapak mau kawin, emang langsung kawin? Kan enggak. Minimal kan alat kelamin dilus-lus dulu. Bong. Jadi latihan dulu. Pasti ada lewat tukang somai. Oh, nggak lewat. Hari ini pasti ada tukang somai. Nggak lewat. Nggak apa-apa. Nanti ada tukang somai. Nanti lewat. Coba kamu berdiri. Ajarin dulu tamu-tamunya. Bos, di shoot bos. Shoot bos. Gimana latihannya kamu? Terus kamu manggilnya terkabul gimana? Oh, yang kedua itu kan jam setengah 12 malam. Yang kedua saya mau membuktikan 2 kali. Itu jam setengah 2 saya keluar sama istri. Saya bilang kayak orang gila aja sih, yakin pasti ada mobil warna biru. Kalau malam jam 2:30 kan paling yang keluar banyak warna hitam sama putih. Itu saya manggil di dalam hati, pasti yakin ada mobil warna biru lewat sini, yakin pasti ada mobil biru warna sini. Terus saya lewat, itu istri ngabrak ke saya, makanya jangan dialun-alun, pindah aja. Itu di depan saya ada mobil sedan warna biru. Tepuk tangan dong. Wow. Asli tuh. Terus yang kedua setelah makan habis, baru keluar lagi. Saya sambil bilang ke istri, yakin pasti ada lagi. Di situ berhenti saya merokok, depan tempat mata kepala saya itu mobil jeep warna biru. Tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua cuma belum realisasi. Saya meyakini lagi, saya malam bangun jam 00, saya sholat tahajud, tapi saya tak ubah, bukan di rumah lagi, tapi di masjid. Yakin pasti saya tetap berdoa sama Allah Ta'ala, yakin pasti cair 100 miliar. Cair 100 miliar. Itu jam 3 ada orang email mau investor saya 100 miliar. Tepuk tangan dong. Wow. Wow. Terus kasih lewat dulu, kasih lewat. Duit mau lewat. Duit. Terus ditambah lagi sini. orang dari UK itu mau kasih saya 3 kapal pesiar, Pak. Cuma pesiar yang kecil. Itu belum sampai sini, tapi kalau dokumen sudah sampai semuanya. Saya udah ke dinas kelautan. Saya kan orangnya tak lulus. Pakai apa lulus-lulusnya? Pakai alat kelamin, Pak. Oh, gimana? Coba gimana? Ngurusin. Kalau saya itu Sini, kita bukain alat selitingnya. Kalau saya beda, Pak. Kalau saya batangnya saya tak buka, Pak. Apa? Batangnya. Oh, batangnya. Batangnya tak buka. Bagaimana buka batangnya? Kan saya pegang itu kan berarti batangnya sini saya tak buka, Pak. Oh, dicelet.
dicelet. Oh iya, ibu tahu gak dicelet? Itu Masa nggak tahu? sampai panas ya itu tiba-tiba Panasnya seperti apa? panas Pak, kan kadang kelupaan baru makan cabai saya. Oke. Dia pakai ini kan kepanasan, tapi istri udah tahu sih. Orang dari Irak itu sih, tapi yang pastinya ada minta 500 juta miliar itu sudah Dan ini baru di atas ini. tempat saya semua, cuman 500 miliar itu belum terrealisasi. Nah itu saya minta Bapak Haji ngasih trik-trik yang spesial untuk saya. Ini udah real Pak. Oke. 500 miliar itu tinggal klik saja Pak. Kalau yang kemarin kan saya sama istri mikir Pak, yang 22.500 USD untuk masuk ke perusahaan saya Pak. Cuman dia bikinnya buat ini akhirnya saya offset Pak. Iya dong, nggak boleh berandai-andai. Saya tadi malam kan Barati ngasih 500 juta. Kan hari ini kita nggak berandai-andai. Jalanin aja nih. Pagi-pagi ada yang kasih. Saya bawa jalan lagi, ketemu tamu lagi. Saya jalan lagi, ketemu tamu lagi. Balik lagi ke sini baru jalan. Maksud saya gini Pak. Ini ilmu baru. Besok saya panggil testimoninya, namanya Mbak Lisa. Mbak Lisa sama Mas Abi itu dia ada yang invest 100 miliar cair. Kemarin masuk lagi Mas Abi sama Mbak Lisa 100 miliar. Jadi totalnya ada 200 miliar. Nah, kemarin Mas Abi sama Mbak Lisa transaksi nih 14,5 miliar. Udah transaksi, orangnya agak susah. Saya bilang, Mbak Lisa balik lagi aja ke toilet. Dibalik, normalin lagi, dibalik lagi, masuk lagi. Katanya Mbak Lisa 2 kali aja Pak Haji itu langsung oke. Nah jadi kalau kita punya hajat udah pakai ilmu sah dalam dibalik, kalau perempuan BH dibalik, kalau laki-laki sah dalam dibalik, kaos dalam dibalik. Kalau kita pertama belum deal, jangan sedih, mundur lagi. Nah balik lagi, normalin, balik lagi, masuk lagi. Kok ulet bener nih orangnya, tenang lagi Pak, saya pamit lagi ke toilet lagi ya. Balik lagi ke toilet, dinormalin lagi, dibalik lagi, bolak-balik paling banyak 9 kali dan tidak pernah gagal. Begitu Bos. Nah, Ini kan baru. untuk besok itu dari Taiwan Pak. Taiwan itu sudah deal dengan saya. Cuman kurangnya foto sama video itu 3,6. Berarti 3.600.000. Saya kan juga money import Pak. Minta dulu bebek. Orangnya itu malah justru yang kejar saya Pak. Cuman saya kan foto sama videonya nggak ada Pak. Nggak masalah Bos. Kalau di RDAY nggak berlaku foto, nggak berlaku alat pendukung untuk supaya dia yakin, nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting nomor 1 ya di RDAY, yakinnya tingkat dewa, yakinnya pasti cair, pasti dia mau, pasti dia mau bayar. Kalau ibu jual aset pasti laku, tapi belum laku, balik lagi. Paling banyak 1 hari 9 kali bolak-balik kalau belum terkabul, dan paling lama seumuran kita. Kalau umur kita 57 tahun, 57 hari paling lama. Karena kata Allah, buat apa lama-lama dikabulin? Karena kalau lama-lama dikabulin banyak grundelnya, lebih baik dibayar tunai. Ya kalau yang kemarin aja Pak, kemarin baru mau kesini, saya sebetulnya kan ini buru-buru juga kesini. Saya itu kan punya rekanan lapas Pak, tak liatin aja. Manut mulut katut cair, manut mulut katut cair. Tapi setelah sebelumnya itu kan saya kayak yang di YouTube itu kan saya ekstrim, pakaian baju saya itu tak jual keloaan itu. Mereka nggak tahu, saya bilang ini mau tak sumbangin di masjid. Lah berapa? Terserah, saya bilang. Itu ngasih uang itu 60.000, tapi tak buat beli bensin 12.000, cair sama sesuai 4.600.000 kemarin. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa. Tinggal kamu bolak-balik aja, tanggalnya dibolak-balik. Berlaku juga buat semua. Pak Haji, aku mau udah ketemu si A, aku udah tawarin bahwa aku pengen jual rumah, aku pengen jual tanah, tapi dia nggak nanggepin. Balik lagi ke toilet, balik lagi. Bos, gimana bos? Ini bos. Dia nggak nanggepin. Gua ke toilet lagi, bolak lagi, balik lagi. Bu, paling alat kelamin kita lecet, tapi kan transaksi. Iya betul Pak. Ya kan? Gue nyindir kontol lo. Iya, Benar, Pak, lecet. betul. Tepuk tangan dong. Lecet. Tapi kan transaksi. Iya transaksi. Gak masuk logika, yang penting masuk. Masuk rekening. Nah, itu aja dulu. Jadi jargon kita malam ini
Tidak masuk logika, yang penting masuk. Nah itu dulu, dan nyatanya kan kontolnya lecet. Tapi kan masuk ke rekening. Betul. 30. Tepuk tangan dong. Berapa? 30 juta lebih sama motor satu. 30 juta lebih sama motor. Wow, tepuk tangan dong. Oh. Yang belum Padahal tadinya nggak percaya percaya sama sama RDAY ya, Ya, nggak percaya. karena pembicaranya ngomongnya jorok. kayak gitu kan. Jorok kayak gitu. Istri kan, dong kamu tuh gila, ngikutin apa Pak? Kan saya belum curhat kayak gini. Yang saya nggak coba kata Pak Haji, betul nggak sih, saya sambil kermas masukin ke dada sini, yakin pasti cair, tapi langsung email itu masuk Pak, nominalnya sama 100 miliar. Cuman kan memang yang saya tanyakan itu biar 500 miliar saya bisa keluar untuk perusahaan saya. Bisa, tadi bolak-balik aja. Ada lagi? Udah cukup. Tepuk tangan dong. Pekalongan 500 miliar. Batang. Oh Batang 500 miliar. Oh Batang sama Pekalongan beda. Beda. Bukan beda alat kelamin. Oh, iya. Tinggal klik aja sih yang 500. Ya wes, bolak-balik ya. Yo, Makasih. Ibu apa? Ya Mbak. Malam Pak Haji. Nama? Dian dari Alam Sutra. Ya. Pak Haji mau tanya, Ya. gimana caranya kalau supaya kita dapat PO banyak? Kan saya usaha supplier bahan kimia, tapi mulai dari COVID itu dia agak turun-turun, bahkan bulan ini belum dapat PO. Nah itu gimana caranya supaya dapat PO? Karena dari PO itu kan saya bisa nyicil bayar mobil yang disekolahin, kayak gitu. Ya. Mana tuh Pak? Tapi ini kan agak jorok, mau apa enggak ya? Mau ya? Jadi mbaknya tuh punya dulu kartu nama atau brosur atau nama-nama produk yang mau dijual ditulis dulu. Nama produknya apa yang mau dijual? HCL. HCL, tulis. Kalau ada brosur. Nah, mbaknya, bapak dan ibu, ini manjur banget. Tapi ini agak jorok, tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga nggak masuk logika, yang penting masuk rekening. Nah, mbaknya gosok pakai celana dalam mbaknya. Yang paling lama 9 hari, ya nggak ganti-ganti. Jadi nanti mbaknya kalau udah pakai celana dalam sekarang nih, jemur kalau basah. Nanti udah kering, pakai lagi. Basah, jemur lagi. Kering, pakai lagi. 9 hari. Nanti celana dalam. Dalam suami boleh? Kan dia yang kerja. Oh, yang celana dalam suami? Iya. Bisa, kan yang nanya mbaknya, saya nggak tahu. Oh, iya. Nah, jadi kalau suami bisa, istri bisa. Celana dalam yang bekas pakai 9 hari, nih, kalau dipakai lagi kan basah, demek, karena keringetan, jemur lagi, pakai lagi. Nah, selama dijemur, mbaknya pakai lagi yang baru aja. Nanti udah kering kan, pakai lagi. Nah, celana dalam yang bekas pakai, ini digosokin di produknya HCL-nya, di produk brosurnya. Misalkan bapak dan ibu jual apartemen, penawaran apartemennya, brosur apartemennya. Kalau bapak dan ibu jualan makam kuburan, di gambar kuburannya. Minimal orang yang di dalam kubur itu pada berontak. Mungkin yang pada kubur, yang pada dikubur, mungkin pada bangun cari toko masker. Enggak lah, gosok sambil mbaknya ngomong. Mbaknya udah masuk di grup belum? Udah. Tadi ada gak orang yang kontes di Malaysia juara 1? Ada orangnya jelek? Ada gak orangnya di sini? Mana? Hah? Oh lihat. Oh iya, jadi orangnya super jelek. Jadi supernya 7 kali. Super. Dan dia juara. Apa tuh yang dilakukan? Bacanya apa? Nggak tahu ya? Baca dulu di grup. Iya, dia jual namek besar. Hah? Dia jual namek gede. Nah gitu. Iya, apa bacaannya? Nah, ibu juga begitu. Saya jual memek gede, saya jual kontol gede, saya jual memek gede, jual kontol gede, saya jual memek gede. Begitu. Tapi memang jorok, tapi manjur. Begitu juga kalau ibu jual apartemen, logonya apartemen, brosurnya apartemen, gambarnya apartemen, digosok sambil ngomong begitu. Jangan bilang saya jual apartemen laku, nggak ada. Kan zaman dulu nggak ada apartemen. Zaman dulu adanya meme. Ya maksudnya 1000 tahun yang lalu. Kan apartemen baru sekarang. Gitu. Apapun yang mau dijual, pokoknya yang diucap ini. Apa aja. Jadi bukan bilang dapat PO banyak gitu Pak Haji. Bukan, kan zaman dulu 1000 tahun yang lalu nggak ada PO, adanya memek. Hah? Jual punya suami. Ya udah, jual kontol gede, jual kontol gede, jual memek gede, jual memek gede terus selama 99. Dicampur bisa Pak Haji? Bisa. Kalau Pak, ini maaf ya Pak, ini kita ngomong yang nggak masuk logika ya. Kira-kira kalau alat kelamin laki sama alat kelamin perempuan ketemu, terus jadinya apa? Anak. Kan kita yang penting dapat jadi anak.
Mau ketemunya di mana bebas. Mau ketemunya di hotel, mau ketemunya di apartemen, mau ketemunya di gubuk, mau ketemunya di bawah itu kolong meja. Problem. Intinya yang disebut itu aja, karena kontol sama meme kalau ketemu jadinya anak. Berarti kalau mbaknya PO datang, kata PO dari mana gue bisa datang? Dipertemukan dulu dong gue. Nah, jadi zaman dulu Pak, 20.000 tahun yang lalu itu nggak ada PO. PO kan adanya sekarang. Kita pakai ilmu karun zaman dulu. Namanya juga ilmu karifan lokal kan. Nah, yang disebut itu jual memek gede, jual kontol gede, jual ya gitu. Tapi kalau bapak dan ibu nggak mau praktekin juga nggak apa-apa kan, saya nggak ngewajibin. Saya cuma yang mau terkabul aja. Jadi segini banyak saya sortir. Memang nggak masuk logika, yang penting masuk rekening. Memang kadang ucapannya ih nyeleneh, tapi kan saldo nih. Pak Haji ngomongnya ngaco, tapi ada yang ngasih duit tuh. Daripada ngomongnya waras, misalkan dokter praktek, misalkan satu hari cuma dapat 20 pasien, satu pasien bayarnya 1 juta, cuma 20 juta, kalah sama saya SD Impres. Jadi mau saya, mbaknya, nanti yang ngerjain suami boleh, yang ngerjain mbaknya boleh. Ibu jual apa sih? Saya jual makam kuburan, yang digosok brosurnya makam kuburan, tapi yang diomong iya begitu. Hah? Sama yang diucap itu. Emang kalau cewek ngomongnya apa? Sama, cowok juga sama. Dua-duanya, karena kalau nggak ketemu dua-duanya kan nggak keluar anak, nggak ada hasil. Jadi intinya mbaknya praktekin sama bapak praktekin. Nanti setelah itu atau ibu-ibu yang ada di sini praktekin. Nah, nanti testimoni di sini buat ngiyakinin. Kan sekarang saya ngomong sendiri nih, nggak ada teman. Nah, kalau bapak dan ibu jadi testimoni, bohong se-Indonesia nggak pada praktekin, ya kan? Ya. Daripada ibu ikut motivator, emang nggak bayar? Bayar motivator, mahal sekali privat, mau tahu? 15 juta. Sekali privat 15 juta. Yang diomongin apa sih? Itu aja. Nah, ini kan nggak bayar. Nah, gratis. Setuju gak nih? Hari ini hari Sabtu. Kita ngomong, besok Sabtu kita ketemu lagi. Siapa yang meraktekin terkabul mau minta bonus dari saya berapa? Saya mau 10 miliar Pak Haji. Oke, masuk. Saya mau 20 miliar. Oke, iya dong. Ntar disantet. Ntar Jadi hari ini kita praktekin mulai besok pagi. Saya nggak tahu bidangnya ibu apa. Ada yang jual kuburan kan kemarin ya. Ada kemarin yang jual kuburan, makam di itu di Kerawang, San Diego. Dia kan nawarin aja, Bapak mau gak beli kuburan? Ya orang ngapain? Ngeri lah. Udah mendingan brosur kuburannya digosok, pakai alat, pakai celana dalam kita. Pak Haji kalau 9 hari kelamaan Pak Haji, bisa gak sambil saya pakai yang 9 hari, tapi saya pakai yang sehari ini, saya baru pakai 2 jam? Boleh. Tapi nanti menujunya ke sana juga kan, terkabul juga kan. Ya udah praktekin. Baru 2 hari, Pak Haji aku terkabul. Testimoni. Paling lama hari Sabtu. Jadi bapak ibu kan ada yang jauh rumahnya. Kita praktekin. Jadi ibu yang praktekin boleh, bapak boleh, berdua juga boleh. Pak, enaknya nih Pak, kalau kita praktekin ilmunya RDAY, bapak agamanya apa? Islam. Nggak itu apa? Nggak dilarang. Bapak agamanya apa? Kristen. Nggak dilarang. Orang ini nggak ada. Bebas kok, semua bisa kan? Coba kalau baca Quran 12 juz, bisa gak yang bukan Islam? Nggak bisa. Harus tahajud. Yang nggak Islam bisa gak? Nggak bisa dong. Kalau ini kan bisa, yang Hindu bisa. Enak kan ini dulu aja ya kan? Masalah nanti duit ada ya kita sedekah ya kan? Nah ini kan gratis ya. Kan bapak dan ibu kelihatan mukanya gratis semua kan? Nah, udah gosok. Iya. Kalau gitu besoknya sehari sekali. Sehari 99 kali, sehari 3 kali. 99 kali ya. Kali 3. Umur mbaknya berapa? 50. Selama 50 hari. Suami umurnya berapa? 59. 59 hari. Mbaknya juga ngerjain, suaminya ngerjain biar cepat. Dagangan suami, kerjaan suami lancar. Jual. Tapi nggak sebut HCL-nya ya. Kan HCL-nya itu kan umum kimia. Zaman dulu kan 50.000 tahun yang lalu kan nggak ada kimia. Adanya
Pak, Bu, mendingan pakai ini aja. Ini tuh dari zaman Nabi Adam udah ada. Pakai ilmu kearifan lokal aja. Ngapain modern-modern? Iyalah, buat apa? Kayak contoh nih, saya sakit gagal ginjal, harus ke dokter. Emang dulu zaman Nabi Adam ada dokter? Enggak. Tapi kalau jilatin kan ada. Nabi Adam dijilatin sama Siti Hawa. Nah, pengobatan Nabi Adam aja. Jadi gitu ya, praktek ya. Hari ini nanti kita praktekin semua hajat. Kontrakan. Pak Haji, aku dagang gado-gado sambil ngulek. Pas yang makan gado-gado, Bapak dan Ibu jualan bakso, begitu juga pada saat ngulek bumbunya. Gitu, gak apa-apa lah. Ini memang gak waras, tapi kan yang penting hasilnya waras. Gurunya min, yang praktekin min, tapi kan hasilnya plus. Min kali min plus. Daripada ilmunya waras, yang praktekin waras, buat apa? Coba dulu ya. Ada lagi? Ada. Mikir pegang. Terus ini Pak Haji, kan waktu COVID itu saya sempat jual rumah, tapi sekarang saya sewa di rumah itu juga yang saya jual. Gampang, kamu pakai ulekan. Gimana tuh dia balik lagi? Kontol balik, memek balik, kontol balik, memek balik, kontol balik. Maksud saya, rumahnya jangan disebut, objeknya jangan disebut objeknya, yang disebut ini. Kan ini laki, ini perempuan, kan kalau diadu kan ada hasil. Jadi milik. Coba perhatiin itu, kalau memang itu jadi milik, karena kamu naik rezekinya dari Tuhan, berkatnya Tuhan kasih, kamu jadi milik, kamu testimoni. Apa nggak yang nonton sedunia nih? Akhirnya kan sedunia pada praktek ilmu RDA yang nggak waras, tapi kan semuanya jadi positif, ya kan? Gak apa-apa deh kalau orang memang semuanya rata-rata. Kalau dengar ilmu RDA, semuanya langsung stempel gak waras. Contohnya ibu dari Papua, contohnya tadi bapak tadi tuh. Tadi kan bapak, aku mau privat Ji. Dulu baru kena. Dulu. Nanti pasti saya privat, tapi kan buat apa? Santai dulu. Nah, mbaknya juga gitu, ibu juga gitu semuanya. Bisa? Pak Haji, aku jual kain. Ya udah. Sangat dalam ibu bekas pakai dikepretin di dagangannya kain. Laku, kontrol gede. Laku, Bah. Nah, ibu copot cara dalam ibu kepretin tuh di beras, nanti kan semuanya rasanya hambar. Padahal berasnya mereknya Cianjur, pas dimakan rasa Medan. Ada lagi banyak? Pak, itu tadi diulek tuh 99 kali pakai cobek. Sehari 3 kali. Iya, balik lagi jadi milik. Nanti yang punya tanah itu, Mbak, kayaknya saya minggat aja dari sini deh, Mbak. Kan udah saya ajarin, kalau bapak dan ibu punya anak perempuan, diapelin sama anak laki-laki, dan bapak dan ibu nggak srek sama calon mantu, itu bapak dan ibu jangan usir, nanti dia sakit hati, ngerinya nyantet. Lebih baik ibu ke dapur, cari cobek, ibu cobek, pulang, nanti dia pulang. Ini ilmu zaman dulu, jadi orang zaman dulu tidak ada ketakutan sama debt collector, nggak ada. Jadi kalau bapak dan ibu mau tidak didatengin debt collector, pagi-pagi udah ngulak dulu, nggak bakal datang. Jadi hari itu nggak bakal datang, besok nggak bakal datang, dan tidak akan datang debt collectornya. Kenapa? Karena debt collectornya kayak dikalang, jadi dia muter-muter aja di kantor RW tuh. Ada lagi? Mau tanya Pak Haji, kalau ketang bangkai saya gini bisa nggak punya penghasilan sebulan 100 juta? Bisa, asal kamu sama istri, sama suami, kamu nggak boleh cemberut kalau pagi. Jadi kalau pagi kamu mesti senang, kalau manggil suami kamu apa? Hani. Bisa gak lo begitu? Lu baru suami ngeluarin. Nggak boleh. Lu suka begitu gak? Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Baru ya elah, Maksudnya mandi dulu, bersih dulu baru minta. itu maunya kamu, tapi kan suami kamu juara 1 malas mandi. Betul? Tepuk tangan dong. Wow. Bu, suaminya dia sama kayak saya sebulan bisa nggak mandi, Bu. Iya, saya nggak mandi. Makanya istri saya bilang, Pak, kok papa sekarang rajin mandi? Orang ngajarin mandi pagi, masa papa nggak mandi? Saya nggak pernah mandi, Bu. Masa kamu baru lihat alat kelamin suami kamu pagi-pagi? Nggak boleh, harusnya selamat pagi Hani, mananya Hani, gitu. Bisa nggak lo bisa pagi? Itu rumah jadi milik, pasti.
Ini nggak waras. Ada lagi? Gak apa-apa sih kalau misalnya oh sekian waktu akan bisa jadi milik, ya aku jalanin sih. Ya udah, umur kamu berapa? 50, Suami? 59. 109 hari paling lama. Kan Pak Haji bilang kalau mau jadi punya duit banyak harus mandi bangun jam 00. Nah, Senyum dulu. ya. Nah, itu kebanyakan dia kalau kerja itu kan bisa lewat gitu Pak Haji. Suami nggak usah ngerjain, ritualnya ngerjain istrinya aja. Jadi banyak bangun jam 00, suami biarin tidur, banyak jam 00. Kalau kita bablasin nggak tidur, Nggak apa-apa. boleh. Bu, Pak, emang yang ngerjainnya jam 00 bangun emang saya, bukan istri saya di rumah. Ya gimana coba? Orang saya masih ngajar nih, kan ngajar ya kan? Tapi kan saya udah bilang, karena ilmu saya bilang sama Allah, Allah, saldonya ke saya, yang ngerjain istri saya, tanpa sepengetahuan istri saya. Iya kan saya dibilang, Allah yang ngerjain istri saya, saldonya ke saya, iya. Makanya bonusnya kalau istri saya ngerengek-ngerengek, papa ganti HP. Enggak, dia nggak pernah ngerengek-ngerengek. Tau-tau saya beliin HP aja. Tau-tau saya beliin ini aja. Gitu. Jadi ibu yang ngerjain aja, suami nggak usah. Jadi kalau pas kita, Pegang mic ya? kalau kita misalnya belum tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi langsung mandi. Langsung. Oh, tapi tidurnya tunggu matahari ini. Terbit. Oh. Atau kamu mau mandi dulu di bawah? Ini kan udah mau jam 00. Ntar masuk angin. Masuk angin. Ada lagi? Ya, Pak Haji, kalau mandi jam segitu kan suami saya pernah tuh dia mandi pakai air dingin, diare masuk angin. Gampang. Air angin Kalau boleh. itu kan berarti suami kamu ada kelemahan. Pas mandi kan soplas. Oh. Nanti nggak bakal masuk angin. Boleh pakai air hangat nggak? Boleh. Boleh kan ya? Boleh. Oh, ya. Tahu nggak ten soplas? Kondom. Hah? Kondom? Bukan. Kalau kondom tuh buat topi. Plaster. Ada lagi? Iya, satu lagi. Kalau gantinya suhu buat anak, kalau kita rendam sandalem boleh nggak? Boleh. Nanti ada namanya buat masak nasi, buat bikin jelly, buat bikin agar-agar, Boleh. buat bikin rendang. Boleh. Oh, ya udah. Ada lagi? Udah. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya mau nanya, bapak saya kan sakit Pak Haji. Sakit apa? Sakit ginjal. Ginjal? Iya. Terus Kalau kata dokter itu divonis harusnya itu dioperasi, diangkat ginjalnya gitu. Makanya saya kesini. janganlah. Buat bapak dan ibu yang sakit ginjal, buat bapak dan ibu yang sakit batu empedu atau sakit apa aja yang ada di dalam badan ini, dijilat sama anaknya boleh, dijilat sama cucunya boleh, dijilat sama istrinya boleh. Ginjal itu kan ada di belakang. Iya. Nah, dijilat 99 kali. Namanya ilmu kucing. Sehari 3 kali. Umur bapaknya berapa? Ini bapak saya Pak, ini jalannya sakit. Hah? 70. Buat jalan aja ini nggak bisa Pak. Maksudnya bisa cuman sakit gitu loh, kesakitan. Sampai pantat, sampai kaki dua-duanya, kalau bawa sekitar 1000 meter itu udah mau ambruk, udah nggak bisa melangkah. Kan itu belum ketemu saya. Nanti udah ketemu enggak? Enggak. Amin ya Allah. Ya, manjur Pak. Kedua, nanti dijilat sama anaknya ginjalnya. Ginjalnya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Dijilat. Yang ini Nah, dijilat Pak. Bapak masih punya istri gak? masih istri. Ini Nah, mama saya. oh, mama, mau gak ibu jilatin suaminya? Mau? Ya udah, jilatin. Amin. 99 kali jilat, sehari 3 kali. Selama umurnya berapa? 70. Selama 70 hari. Nanti sembuh, pasti sembuh. Kebanyakan orang cuci darah, sakit ginjal, ujung-ujungnya mati. Nanti bapak nggak mati-mati, minimal ngengok. Nggak lah, nggak mungkin. Dia jilat. Kemarin kalau bapak dan ibu lihat live, ada live yang duduk di sini perempuan. Kalau ibu lihat live tadi malam, itu sakitnya lebih parah dari bapak. Kanker serviks stadium 3C. Di mana-mana orang sakit kanker serviks, tidak ada yang hidup di Indonesia. Salah satunya artis siapa? Ya, Jupe. Itu mati. Nggak apa-apa, kurangin penduduk. Nah, tadi malam dia sembuh. Apa yang dilakukan? Ini lubang memeknya istrinya, dijilatin atasnya. Tuh, tiap hari jilatin. Sambil karena dia nggak bisa datang ke RDAY, ya udah RDAY kirim anak yatim ke rumahnya ngaji 9 orang ngaji. Nah, sembuh. Nah, mau saya, bapak kan masih bisa jalan. Ya udah, ibu jilatin di rumah. Ya, suruh tengkurap, ibu jilatin kayak kucing.
Tapi jilatinya di kamar, jangan di teres. Aku tuh ntar masuk TikTok repot. Pamer. Bom kar dijilat sama Hello Kitty. Jangan dong. Jilat 99. Nah nanti mau 10 hari kemari, 10 hari kemari, paling lama kan 70 hari. 10 hari kontrol, 10 hari kontrol, 10 hari kontrol. Di 99 hari 3 kali, 10 hari kontrol. Dan kita lihat apa nih? Oh ya, Bapak kalau mau sembuh perutnya digendutin lagi. Jangan biar kecil. Iya, biar alat kelaminnya ketutup perut. Pokoknya, ya itu ketawa. Udah lang. Pokoknya intinya gini Pak, Bu, pasti sembuh. Yang nggak sembuh ya nggak mau berobat kemari. Karena kan dia kalau ke dokter kan ngandelin dokter, makanya Allah ini sakit hati. Malaikat dia cabut nyawa aja itu, dia nggak ngandelin gue, dia ngandelinnya sama dokter. Udah cabut aja deh. Makanya pada orang yang sakit ginjal pada mati kan? Iya. Iya, karena dia ngandelin dokter, harusnya ngandelin Allah. Jadi sembuh. Emang yang obatin saya, boro-boro. Dikasih obat juga enggak. Yang ada malah ketawa-tawa. Ya, jilat aja ya. Gua kan dijilat? Mau. Nah, paksain kalau jilat, Bapak nggak boleh ngaceng. Kalau kecilnya mana, Pak? Hah? Kalau ngacengnya? Nanti ditepok pakai centong. Pok. Oh. Jilat aja ya. Ada lagi, Mbak? Ini mama saya juga kakinya sering sakit Pak Haji. Mana? Kadang kalau lagi sakit sampai dekap gitu, sampai ke dalam, sampai nangis. Dengkulnya. Ini Kaki yang mana? Itu ibunya. dua-duanya Coba lihat. sama. Diangkat. Sana kempot. Angkat. Enggak, roknya diangkat. Naik lagi. Itu namanya pengapuran. Obatnya cuma pakai centong kayu. Cari centong kayu yang umurnya lebih dari ibu. Tuh centong saya umurnya di atas 100 tahun tuh. Ibu umurnya berapa? Hah? 60. Oh bisa pakai itu, nanti dicentongin ya. Nanti gratis dikasih, nggak usah beli. Pasti sembuh ya, Ya, Haji. yang bikin dia nggak sembuh karena mukanya jelek. Jadi ibu mesti cantik dulu kalau mau sembuh. Gak usah pakai duit Bu. Buat apa cantik pakai duit? Jadi ibu, dari gini Pak, dia kalau mau sembuh cantik dulu. Tapi kata dia duit. Betul. Iya, ya karena lo kan punya laki jadul. Resiko duitnya nggak ada. Iya, betul. Nah, ibu mesti pakai celana dalam nggak? Pakai. Masih. Nah, ibu copot kalau mau tidur, gosok di muka ibu 99 kali. Pakai lagi, nanti bangun tidur, copot lagi 99 kali. Umur ibu berapa? 60. Selama 60 hari, minimal hidungnya ibu masuk dulu ke dalam dikit. Itu kurang pesek tuh. Gak lah, dicentongin sama mukanya digosok pakai celana dalam ya. Bisa sembuh kok, itu gampang. Itu namanya pengapuran. Ada lagi? Ini Pak Ji, saya kan punya usaha kreditan barang gitu ya. Itu kalau biar orangnya ditagih langsung setoran gitu, gimana ya caranya? Kalau mau nagih celana dalamnya dibalik, BH-nya dibalik. Kalau dia ditagih susah, ibu sorenya balik lagi atau siangnya balik lagi, ibu balik lagi celana dalamnya 2 kali, BH-nya 2 kali. Jadi kalau ibu nagih ini kan celana dalam dibalik, ibu nagih. Maaf Mbak, nggak ada uangnya, besok aja. Tenang, ibu balik lagi. Ibu mampir aja ke rumahnya siapa. Teh, numpang kencing bisa teh? Bisa, ayo masuk. Dinormalin, dikeluarin celana dalamnya, dinormalin, dibalik lagi yang kedua. Ibu datang lagi ke rumah yang tadi. Assalamualaikum. Loh, kan tadi dibilang duitnya nggak ada. Iya, nggak apa-apa. Saya numpang kencing boleh nggak? Nah, di rumah itu ibu balik lagi. Ibu duduk, dia langsung bayar. Cuma 3 kali bolak-balik. Daripada bolak, bukan pasti, ini kan udah dicoba sama Abi yang besok mau privat sama saya yang cair 200 miliar. Besok mau privat kita sama dia. Nah, nomor 1 dia, nomor 2 si ibu tadi yang dari Papua. Iya. Lanjut, udah pakai dulu. Ya. Ada lagi? Sama ini adik saya kan juga punya toko online. Itu biar rame gimana Pak Haji? Disiram. Kalau dia yang offline, kalau online colek, tempelin di HP-nya sampai HP-nya meledak. Yang penting kan penjualan. Ada lagi? Ya udah cukup. Sip, tepuk tangan dong. Satu lagi. Assalamualaikum Pak Haji. Pertanyaannya. Saya dari Pekalongan. Pertanyaannya. Nama Sukiro Pak Haji. Pertanyaannya, saya sudah 15 tahun jadi imam masjid Pak Haji. Terus Berhubung terdesak dengan ekonomi, jadi saya minta pingin modal Pak Haji. Hah? Pengen punya modal buat usaha di kampung itu. Modal? Iya, biar masjidnya bisa azan, bisa imami gitu kayak semula gitu. Pengen punya Butuh modal berapa? 10 miliar Pak Haji. Hah? 10 miliar.
Tapi kan muka lo nggak sesuai, bos. Lu mah mukanya 10 juta juga udah bagus. Enggak lah, ini gini. Bapak dan Ibu paksain bangun jam 00, senyum mandi pagi yang biasa. Bapaknya disesuaikan dulu mukanya sama duitnya, bos. Kalau saya tanya duit masuk, lo takut. Muka lo ini nih, coba nih, yang normal nih. Pasti lihat bapak juga takut. Kalau muka lo begitu, bentuk alat kelamin lo kayak apa ya? Panjang Pak Haji. Panjang, mantep. Oh iya. Ya udah. Bapak dan Ibu paksain bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud. Paksain kalau bapak maksa 10M, maksain baca Quran harus 12 juz. Siap Pak Haji, mantap. Bisa? Siap. Oke, nanti udah jalanin, baru datang lagi Pak Haji, alhamdulillah udah ada cair sekian-sekian, bertahap. Jangan langsung 10 miliar hari ini, bos. Gue juga pasti protes dong sama Allah. Allah, kenapa yang jelek-jelek yang dikabulin? Saya protes Allah. Ada lagi? Ini Pak Haji ya, mau minta cetong sama ini nuker Pak Haji. Gak usah tuh manjur. Mas Pak Haji. Manjur. Cetongnya Pak Haji. Manjur, boleh dikasih. Iya. Sip. Pertanyaan Pak Haji, ya jangan ini. Deketin mic ya. Mata. Kenapa? Min. Pak, Ya. semua yang sakit mata pasti dia punya karakternya di bawah rata-rata. Apa tuh? Orang yang pakai kacamata biasanya suka ngeremehin pasangan hidupnya. Kalau dia suami istri, bapak suka ngeremehin istri gak? Jawab. Iya, Mas. Pegang mic, jawab. Iya Pak Haji. Tepuk tangan, Pak. Jangan suka ngeremehin. Obatnya mau tahu? Iya Pak Haji. Pengen tahu Pak Haji. Colek pakai tangan kanan, zep taruh di mata kanan. Colek tangan kiri, zep mata tangan kiri. Nanti mata bapak langsung buta. Sehari 9 kali, sehari 9 kali colek, sehari 3 kali. Umur bapak berapa? 53. Hah? 53. Selama 53 hari nanti sembuh tanpa obat apapun. Itu doang. Colek 9 kali pertama, 9 kali yang kedua, 9 kali yang ketiga. Lakukan ini berlaku semua, berlaku semua. Perempuan itu tadi suka ngeremehin ucapan suami. Caranya colek paling taruh sini. Nanti kan matanya ibu benjol-benjol. Bisa? Iya, Pak. Kontak ya. Sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Banyak apa? Bang Pak Haji. Ya, selamat colek ya. Siap Pak Haji. Ini manjur Pak Haji. Hah? Manjur. Banget, iya centong, manjur. Karena kan sesuai dengan wajah sama uang sama tuh. Saya Hajarul Hitamin dari Bandar Lampung. Semalam saya juga sini juga, cuman karena grogi ada yang lupa Pak Haji. Groginya apa? Jadi pertanyaan satu lagi, masalah utang di bank. Saya atas nama istri saya namanya Imawati. Jadi kalau kemarin tadi telepon datang juga pihak bank kalau nggak bayar bulan ini mau dilelang. Jadi yang Mau dilelang? Iya, ininya rumah sayanya itu. Jadi, Bos, pikirin di otak kita, jangan sampai kita berpikir, waduh besok mau dilelang. Jangan, tadi lelang benar, gak apa-apa. Kita ditakut-takutin mau dilelang. Kitanya jangan takut. Kamu takutnya malah lelang. Jangan ya Bu. Kalau ibu takut sama lelang nanti dilelang, kan ucapan adalah doa. Pasti nggak dilelang. Pasti nggak dilelang. Pasti. Lo tinggal tolak bala aja. Apa tolak bala? Sedekah. Nah, lo sedekain biar nggak dilelang. Sedekain biar nggak dilelang. Ada lagi? kalau caranya supaya pihak bank nggak nagih lagi gitu, caranya gimana? Pihak bank nggak nagih lagi. Ya lo ijab dong sama anak yatim nih. Rumah lo di mana? Rumah di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Sempetin dulu lo di sini. Ijab dulu. Nah, nanti celana dalam lo direndam, lo siramin di depan rumah lo. Nah, nanti nggak bakal didatengin lagi, nggak bakal diini lagi sama si pihak bank. Tahu-tahu tinggal dilelang aja. Nggak lah, lo ijab dulu bos. Ada lagi? Itu ya, waktu nyiram itu ngucapnya kayak mana, Pak Haji? Ngucapnya, kan lo punya hajatnya apa? Kan gua nggak tahu. Ya, oh jangan balik lagi, Jangan balik lagi, jangan balik lagi, jangan bilang lagi ya. Kalau yang motor kreditan itu, yang itu
itu juga yang di Cuci pakai celana dalam. dalam itu ngucapnya apa itu sama Terserah, biar motor gue cepet hilang, biar motor gue cepet hilang. biar nggak ditagi, biar nggak ditagi gitu. Ada lagi? udah cukup, terima Udah kasih. ya. Tepuk tangan dong, Lampung. Ibu apa? Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Yuli Iriani binti Marjohan. Namanya siapa? Yuli Iriani binti Marjohan dari Papua. Papua, tepuk tangan dong. Papua. Made in Papua. Ya. Jadi kesini sama siapa? Kami kesini sama kakak saya Erlina Ibrahim. Oh ya, mana? Kak berdiri. Sini Kak, gabung sini Kak, dempet-dempet biar nggak ketukar sama orang Jawa. Made in Papua. Sini, ayo duduk. Yang kakaknya mana, yang adiknya mana? Kakak saya adik. Oh iya. Nomor 1 bungsu. Bungsu. Emang anaknya berapa semuanya? 5. Saudara kandung? Kandung. Satu bapak, satu ibu? Satu bapak satu ibu. Oke, tepuk tangan dong. Satu bapak, satu ibu dari Papua. Ya. Apa yang mau diobrolin? Ya, kami mau minta solusi dari Pak Haji. Ya. Kami sudah bermasalah 6 tahun masalah kewarisan. Iya. Kami udah menjalankan hukum jalur-jalur hukum dari 6 tahun itu kami memenangkan semua tapi belum bisa eksekusi sampai akhirnya kembali lagi ke kantor agama karena di MA Perdata NO karena kita agama Islam dikembalikan ke kantor agama kita menang tetap belum bisa eksekusi di pengadilan mereka pihak tergugat dia di PT NO karena kurang satu pihak gitu. Nah, akhirnya mereka naik kasasi kami menang ingkrah Pak di MA. Tapi ketua agama PA Jayapura tidak mau eksekusi padahal waktu amaning dia menyatakan bahwa mau PK ataupun tidak PK tidak menghalangi eksekusi dari keputusan MA yang ada di Jakarta. Ternyata meleset Pak. Terus setelah amaning 8 hari dia bilang tunggu dulu 8 hari dari hasil amaning kita tunggu kalau tidak ada kesepakatan eksekusi. Begitu lagi Pak. Akhirnya kakak saya sampai saya putus asa Pak. Yang ibu lawan siapa? Keponakan dari Ibu Sambung. Keponakan dari Ibu Sambung melawan kami anak kandung berlima. Oke. Iya. Jadi ibu punya bapak kawin lagi. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Tidak punya anak, aset kami banyak. Ya, Pak. maksudnya ibunya ibu nggak ada, bapak kawin lagi. Tidak, ibu saya waktu bapak saya kawin lagi masih ada. Ya, ini tukeran. Iya, masih ada. Jadi bapak kawin orang lagi. Betawi asli. Ibu saya orang Betawi asli, ibu sambung saya orang Padang, bapak saya orang Padang. Oke. Iya. Tinggal di Papua. Ya, dari asetnya banyak di Papua. Kawin nggak punya anak. Nggak punya anak. Nah, ini Dikumpulin keponakannya dari keponakannya. ibu Sambung. Iya. Nguasain asetnya. Ya, 37 aset. Iya. Hah? Sudah membuat keterangan ahli waris. Oke. Sampai di penjara tetap ini. Jadi itu Dan di penjara siapa? tergugat keponakan itu. Oke. Sampai sekarang kita belum bisa eksekusi Pak. Nah jadi kami Alasannya apa nggak bisa eksekusi? tunggu dulu putusan PK katanya novum itu putusan PK tunggu dulu katanya. Padahal kan dia sudah mengakui novum itu tidak disumpah sama pengadilan agama. Kenapa Bapak memperlambat lagi? Nah kita juga saya juga gimana ya Pak sampai hati saya ini mau apakah Bapak ini mau vitamin atau apa bagaimana lah begitu ya. Ternyata tidak juga dia bilang takut keputusan di MA itu salah kata dia bilang gitu. Terus kakak saya bilang gini nonton di YouTube kakak saya. Yang nonton siapa? Kakakku. Iya. Dek, katanya lihat di YouTube itu. Kita ke Pak Haji saja. Kamu perhatikan di YouTube, perhatikan. Apa sih? Kok jorok sekali pertama awal saya. Oh, tidak ibu percaya. sama seperti ibu bapak Iya, tadi. Iya, Oh, saya. jorok ketemu jorok. Iya. Hasilnya tidak jorok. Setelah saya sudah menghadap lagi ke hakim, karena hakimnya seperti itu, sudah Kak, kita berangkat saja dengan hasil penjualan aset ya, DP-nya itu. Kami nekat. Jadi hari Rabu kakak saya bilang, hari Selasa kakak saya bilang gitu, hari Kamis kami pesan tiket untuk ini. Kami yakin bahwa Pak Haji bisa menyelesaikan solusi ini. Tepuk tangan dong. Ya, gini Bu, kalau hajatnya besar, Iya. enaknya privat. Ya. Kalau Ibu mau. Ya, boleh. Siap. Besok Ibu siapin waktu Ya. jam 10 kita privat. Siap. Gitu. Ya.
nanti ibu japri saya, Ya. atau ibu ada orang yang deket sama saya siapa? Ya, siap. Nah, nanti suruh japri saya. Nanti saya kasih itunya apa? Tempatnya Siap, gitu. siap. Kalau privat kebanyakan 100% pada terkabul. Siap, Itu Pak. khusus yang alot-alot. Jadi yang kita hadapin musuhnya. Siap, Pak, siap. Gitu. Tapi Ya. kenapa kalau sekarang nggak terkabul? Terkabul juga, Ya. pasti terkabul. Ya. Tapi kan ini hajatnya jadul-jadul. Ya. Iya. Ya. Ya kan nyangkut berapa sertifikat yang nyangkut? 37 sertifikat kita 37. mendapat. Ini aja satu aja di sekolahin. Itu untuk khusus Papua saja, Pak. Belum yang di Jakarta, Bogor, Cikarang, Riau dan itu Padang. guru saya. Ibu lewat dia aja tuh, bisa ketemu tuh. Oh, iya, Ya, siap. tuh ada tamu Siap, saya nggak siap. waras tuh, yang megang HP. Iya. Nanti saya kasih jadwal, Ya, Pak. saya kasih tempat, ibu japri dulu. Ya. Saya yang dari Papua, kakak beradik, ya, Ya, bisa siap. kita ngobrol. Siap. Jam 10, Siap. saya ajarin. Ya, siap, Pak. Hampir nggak ada yang gagal. Siap, amin. Aku juga mau, boleh. Antri dah, sesuai yang banyak hajat ini kan 37. Amin. Ya, Berarti amin. kalau yang satu doang hajat, nomor 37 ya. Iya, sudah. Jawab nggak? Chatting dari Papua. Japri lagi, ibu foto berdua atau foto bertiga tuh sama tamu saya tuh yang jadul, yang pegang HP, jebrot. Nanti saya kasih. Enggak, pasti manjur bu. Ini juga apa ya? Kenapa sih kalau kita privat pasti terkabul? Karena kalau kita privat nggak dikejar waktu. Kalau ini kan dikejar waktu. Yep. Habis ini harus ini, habis ini harus ini. Kejar, kasihan kan kalau nggak. Yep. Kalau privat kita ngomongnya Yep. santai. Siap. Ya ibu nanti sekarang nggak usah dijawab karena kalau Siap. dijawab butuh 4 jam Siap, minimal siap. 2 jam. Siap. Ibu japri aja, Ya. nanti lewat itu tuh. Ya. Ibu, nah tuh, itu si jadul namanya. Kami terkabul. Amin. Ya, Ya. oke. Sekarang nggak usah dijawab dulu ya. Ya, Itu tapi kita yang kedua ngobrol. boleh, Pak? Boleh. Deketin mikir. Ya, gini Pak, anak saya baru lulus di Muhammadiyah Jakarta, lulusan teknik Jakarta. Oh di Ciputat, Lebak Di Bulus. ini Pak, di Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih. Ya, dekat rumah sakit Islam. Iya, tapi dia belum dapat kerja Jurusan sampai apa? sekarang. Jurusan teknik kimia. Maksud saya Baru wisuda. ya November kemarin. Baru tujuan saya baik sambil mengurus ini, saya bilang kau datang ke sini. Dia kan di Jakarta tinggalnya di Kartini. Akhirnya dari bandara kami bersama-sama dengan dia ke sini, tidak ada masalah Pak. Tiba-tiba dia aneh di sini Pak. Anehnya Jam 10 dia bilang jam 10 apa? pagi. Dia bilang itu ilmu tidak benar. Mama jangan sampai begitu. Saya berdosa kalau saya jadi saya berlawanan sama saya Pak. Ilmu sesat saya bilang. Ilmu sesat. Iya, dia bilang ilmu sesat. Apa ilmu itu? Dia keliling semua. Saya ini dari pesantren 6 tahun dia bilang gitu. Padahal kan tujuan saya baik supaya dia bisa dapat kerjaan yang bagus, dia mendapat gaji yang besar. Sekalian saya punya karena saya kan di Jayapura sama kakak ini ngurus selama bertahun-tahun. Dia di Jakarta. Nah, supaya ini berhasil sekalian ini supaya dia dapat kerja, saya juga pengurusan selesai. Tapi ternyata saya ditantang betapa seperti luka di jeruk di itu jeruk. Saya dibentak-bentak seperti itu Pak, tapi saya tetap yakin. Nah, percaya kita hadapin dulu Pak Haji. Kalau memang nanti tidak betul, kamu ilmu sesat, kamu boleh mundurkan Mama. Ini Mama yakin di sini, Mama yakin. Ya, jadi gini, Sama Mama. besok kita privat, ada tamu saya yang nomor 1, namanya Mbak Lisa, suaminya namanya Mas Abi, yang cair 200 miliar, tidak dalam waktu berbulan-bulan. Ini barusan dia japri saya, Ji, privat bisa gak? Saya bilang bisa. Nah nanti habis dia, ibu nomor 2. Ya, amin. Gitu, malah kalau nanti nih. Kamu tanya? Pak Haji, privat dong besok. Kapan? Besok pagi Pak Haji. Kalau nggak sibuk, tuh bener nggak baca dulu? Ibu bisa baca? Bisa. Coba deket dulu, deketin. Ya. Bacanya apa? Ya, Pak Haji, bisakah besok kalau Pak Haji tidak sibuk? Ya. Nah, jadi dia nomor 1, ibu nomor 2 ya. Itu. Ini kakak saya udah mau tanya. Boleh nanya. Ya Pak Haji, jadi suami saya lagi mengalami stroke Pak, tapi sekarang sudah ada pemulihan. Ada di hotel. Jadi, Hotel mana? di depan. Bu Haji Yaya dari Drove kata. Oh di sana. Oh iya. Nah, saya kan belum tahu ini ada lokasinya. Ya. Tadi saya sudah. Nggak apa-apa, besok dibawa aja. Ya, besok. Kalau besok dibawa, nanti di sana ntar saya kasih tahu caranya sembuh. Sakitnya apa? Stroke. Stroke. Ya, tapi Oke. sudah bisa jalan sih, masih agak. Oh ya gampang, ntar saya ajarin. Ini kan yang kemarin Kayplay bisa. Iya. Bisa. Yang kedua juga saya nanti besok anak saya kan mau ujian ini. Penerimaan pegawai tanggal 15 di Bulog. Jadi maksudnya bagaimana caranya nih Pak Haji? Kalau kemarin yang pertama ujian pertama dia lulus karena saya selangkangin gitu loh. Jadi dia juga udah percaya dengan ilmunya Pak Haji. Mas selangkangin Mas, saya mau ujian. Udah saya selangkangin. Gimana? Oh, Ma, aduh alhamdulillah lulus. Dia bilang begitu. Makanya
makanya ini tanggal 15 ujian keduanya. Gampang lah, nanti ibu selakangin lagi. Ya. Nah, kira-kira kalau diterima kerja tuh gajinya berapa? Ya. Nah, disedekain. Oh, 1 kali gaji Ya. yang bakal mau diterima di awal. Ya. Kalau misalkan ngelamar ke jam sospek, gajinya 12 juta, sedekahnya 12 juta. Misalkan kerjanya di mana? Kerjanya di Pertamina, sarjana, S2, masuk di Pertamina berapa gajinya? Misalkan 17 juta, sedekahnya 17 juta. Oh iya. Sambil besok saya ajarin aja khusus. Hari ini kita khusus buat tamu-tamu kita dulu, Ya, yang makasih. jadul-jadul ya. Ya, Oke. makasih. Oke. Bos, Assalamualaikum. pertanyaannya apa bos? Assalamualaikum Ibu warahmatullahi japri saya dulu ya, Ya. kan saya nggak tahu nomor ibu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.